Shalom saudara-saudari semua. Mari kita buka renungan hari ini dengan doa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk penyampaian firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu sebagai bejana-Mu dan berbicaralah kepada anak-anak-Mu melalui renungan ini. Amin. Judul dari renungan hari ini adalah Allah dan Bapa kita. Kita mau melihat Allah di Perjanjian Lama dan Bapa di Perjanjian Baru. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu kebenaran yang paling indah dalam Perjanjian Baru adalah bahwa kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Rasul Paulus menuliskan di dalam Galatia 4 ayat 5 sampai dengan 7, mari kita baca. Kita diterima menjadi anak, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Selanjutnya kita baca di Efesus 1 ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita lihat betapa luar biasanya kasih Allah kita. Kita bukan hanya sekedar ditebus dari dosa kita, tetapi kita juga diberikan status yang baru, kita diangkat menjadi anak-anaknya sendiri. Namun sayangnya banyak orang Kristen yang meremehkan status tersebut dan juga salah mengerti makna dari kedekatan ini. Mereka melihat Allah hanya sebagai Bapa yang penuh kasih dan pengampunan, tetapi melupakan bahwa Dia jugalah Allah yang kudus, adil, dan bisa menghukum dosa. Di Perjanjian Lama kita melihat sisi kekudusan dan keadilan Allah yang begitu nyata. Allah tidak memberikan toleransi kepada dosa, terutama ketika dosa dilakukan dengan sengaja. Kita membaca di Imamat 10 ayat 1-2, ini mengenai kisah tentang Nadab dan Abihu. Mereka adalah anak-anak Harun yang mempersembahkan api asing yang tidak diperintahkan Tuhan. Di Imamat 16 ayat 12 ditetapkan bahwa api untuk ukupan harus diambil dari mezbah korban bakaran, yang mana api itu pada awal mulanya dinyalakan oleh Tuhan sendiri. Nadab dan Abihu mungkin mengambil dari api sumber lain, bukan dari api kudus itu. Ada ketidaktaatan sehingga dianggap sebagai penghinaan terhadap kekudusan Tuhan. Akibatnya apa? Api keluar dari hadapan Tuhan dan menghanguskan mereka sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. Ini menjadi peringatan bahwa melayani Tuhan tidak boleh main-main, melainkan harus sesuai dengan ketetapannya. Contoh lain di Perjanjian Lama mengenai ketidaktaatan ada di Yosua 7. Kita menemukan kisah Akan yang mengambil barang-barang terlarang dari Yeriko. Karena dosanya, bangsa Israel telah kalah dalam peperangan, dan akhirnya Akan bersama dengan keluarganya dihukum mati. Saudara, dari kedua contoh ini kita melihat bahwa Allah yang kudus tidak dapat berkompromi dengan dosa. Dia adil, dan hukuman adalah konsekuensi nyata dari ketidaktaatan. Namun sekarang kita masuk ke Perjanjian Baru. Kita menemukan bahwa Allah yang sama menyatakan dirinya sebagai Bapa yang penuh kasih. Kita punya akses untuk berseru, Aba, ya Bapa. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, yaitu doa Bapa kami. Ketika kita berkomunikasi dengan Dia, kita katakan, Bapa kami yang ada di surga. Seperti yang ada di Matius 6 ayat 9. Hubungan ini bukan lagi hubungan takut seperti seorang budak kepada tuannya, tetapi hubungan intim seorang anak kepada bapaknya. Sayangnya seringkali orang Kristen hanya menekankan kasih Bapa tanpa mengingat kekudusannya. Kita terlalu menggampangkan dengan berpikir
Tuhan pasti akan mengampuni. Jadi tidak apa-apa kalau saya jatuh lagi dan lagi dalam dosa. Persepsi ini berbahaya, karena di Alkitab jelas dikatakan di Ibrani 10 ayat 26-27, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yang ada hanyalah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Dan selanjutnya kita juga baca di Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kasih Bapa bukanlah alasan untuk hidup sembarangan, melainkan dorongan untuk taat dan hidup kudus, karena Allah tetap adil dan dosa tetap memiliki konsekuensi. Seperti layaknya dalam keluarga, seorang ayah yang mengasihi anaknya tetap akan mendisiplinkan ketika anaknya salah. Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Dalam bahasa aslinya berarti mendidik, melatih, memberi disiplin. Seperti layaknya seorang guru melatih murid atau seorang ayah yang mendidik anaknya. Dan ini bukan hanya sekedar menghukum, melainkan membentuk karakter melalui koreksi dan latihan. Saya tidak tahu dengan saudara, tetapi saya secara pribadi tidak ingin menerima pendisiplinan daripada Tuhan. Saudara, kita perlu menyeimbangkan pemahaman kita. Kita perlu mengkoreksi persepsi kita antara Allah yang adil dan Bapa yang penuh kasih. Allah dalam Perjanjian Lama bukanlah berbeda dengan Allah Bapa di Perjanjian Baru. Dia tetap sama, yaitu Allah yang adil, kudus, tetapi juga penuh kasih dan rahmat. Kita mau baca di Roma 11 ayat 22, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Jika kamu tetap dalam kemurahannya, kalau tidak kamu pun akan dipotong juga. Ayat ini adalah ayat panggilan untuk melihat dua sisi Allah, yaitu kemurahan dan ketegasannya. Kemurahan dalam kasih dan keadilannya, dan ajakan agar kita tetap tinggal dalam kasih karunia-Nya dengan rendah hati dan setia, agar kita tidak mengalami ketegasannya dan bernasib seperti orang-orang Israel yang jatuh karena ketidaktaatannya. Lalu bagaimana seharusnya kita membangun kedekatan dengan Bapa kita yang di sorga? Kasih kepada Bapa diwujudkan dengan mentaati firman-Nya, seperti yang dikatakan di Yohanes 14:23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi hubungan kita dengan Bapa tidak dapat dipisahkan dari ketaatan kita kepadanya. Jangan pernah meremehkan pengampunan Tuhan. Setiap kali kita menerima pengampunan, itu adalah hasil karunia yang mahal yang dibayar dengan darah Kristus. Dan sebagai anak, kita perlu berbicara dengan Bapa setiap hari. Doa bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi komunikasi kasih. Ketika kita berdoa, kita tidak datang sebagai budak yang takut, tetapi sebagai anak yang dikasihi. Saudara-saudari, hubungan Bapa dan anak adalah inti daripada identitas kita sebagai seorang Kristen. Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang penuh kasih, tetapi juga Allah yang kudus, adil, dan tegas. Perjanjian Lama mengingatkan kita bahwa dosa selalu mendatangkan hukuman. Perjanjian Baru mengingatkan kita bahwa melalui Kristus kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Jangan pernah kita meremehkan kasih Bapa dengan hidup sembrono.
Sebaliknya, marilah kita menghormatinya dengan hidup dalam ketaatan, kekudusan, dan kasih. Biarlah kita berseru setiap hari dengan hati yang sungguh, "Ya Aba, ya Bapa," bukan hanya sebagai sebutan yang manis, tetapi benar-benar sebagai wujud hubungan yang intim, kudus, dan penuh rasa hormat kepadanya. Demikian sharing saya, renungan saya untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.